Pernahkah kamu membayangkan ada sebuah masa di mana manusia tetap memiliki masjid, namun hatinya kosong dari iman? Ada sebuah zaman di mana Al-Quran masih dibaca, tetapi manusia tidak lagi takut kepada Allah. Dan yang paling mengerikan, Nabi Muhammad sudah memperingatkan 1400 tahun yang lalu. Malam itu, langit terasa berbeda. Angin berhembus dingin, namun bukan dingin biasa. Seolah bumi sedang menunggu sesuatu. Orang-orang tetap sibuk. Ada yang tertawa, ada yang menari, ada yang memamerkan hidupnya, ada yang tenggelam dalam dosa. Dan hampir tidak ada yang sadar bahwa dunia sedang menuju akhir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai banyak terjadi pembunuhan. Para sahabat bertanya, apakah karena perang melawan orang kafir? Nabi menjawab, bukan, tetapi pembunuhan antar sesama manusia. Lihat dunia hari ini, manusia membunuh tanpa rasa bersalah. Darah menjadi tontonan, kezaliman menjadi hiburan, dan hati manusia perlahan mengeras. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Banjir datang, gempa menghancurkan kota, cuaca berubah tidak menentu, penyakit menyebar. Namun manusia tetap merasa aman. Mereka berkata, ini hanya fenomena alam. Mereka lupa bahwa mungkin itu adalah peringatan. Dan kemudian, fitnah terbesar mulai mendekat. Fitnah Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah sejak Nabi Adam hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Bayangkan seorang manusia yang mampu membuat langit menurunkan hujan, tanah menumbuhkan makanan, orang miskin menjadi kaya, orang lapar menjadi kenyang, dan manusia berbondong-bondong mengikutinya, bukan karena iman, namun karena dunia. Dan sangkakala pun ditiup. Bumi menjadi gelap, langit terbelah, seluruh makhluk mati. Lalu kesunyian. Kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, dan seluruh manusia dibangkitkan. Orang kaya dibangkitkan, penguasa dibangkitkan, artis dibangkitkan, pendosa dibangkitkan, orang zalim dibangkitkan, dan kita juga akan dibangkitkan. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua rahasia dibuka. Semua dosa diputar kembali. Semua ucapan diperdengarkan. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Bayangkan, seluruh hidupmu diputar di hadapan Allah. Setiap chat, setiap tatapan, setiap kebohongan, setiap air mata orang yang pernah kita sakiti, semua terlihat. Dan saat itu, mulut manusia terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Dalam surah Yasin ayat 65, Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki mereka memberi kesaksian. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pencitraan, hanya amal. Namun di tengah kegelapan hari kiamat, masih ada cahaya, yaitu orang-orang yang menjaga iman, orang-orang yang tetap sujud saat dunia penuh maksiat, orang-orang yang tetap jujur saat kebohongan menjadi budaya, orang-orang yang diam-diam menangis kepada Allah di malam hari. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Mungkin dunia tidak mengenal mereka, namun langit mengenal mereka. Dan pertanyaan paling menakutkan adalah,
Jika kiamat terjadi besok, apakah kita siap bertemu Allah? Karena akhir zaman bukan sekadar cerita. Sebagiannya sudah mulai terjadi. Dan mungkin tanpa kita sadari, dosa kita sedang hidup di dalamnya. Di masa itu, keimanan menjadi sangat mahal. Orang yang mempertahankan agama seperti menggenggam bara api. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang sabar memegang agamanya seperti menggenggam bara api. Bayangkan dirimu hidup di masa itu. Semua orang mengejek ketaatan. Solat dianggap aneh. Hijab dianggap kuno. Al-Quran dianggap menghalangi kebebasan. Dan dosa dianggap biasa. Manusia tidak lagi malu. Maksiat diumbar terang-terangan. Anak melawan orang tua. Orang tua takut kepada anak. Ulama dihina. Pendosa dipuja. Dan manusia paling rusak justru menjadi terkenal. Bukankah semua itu mulai terlihat sekarang? Namun itu belum seberapa, karena suatu hari nanti, matahari akan terbit dari barat. Dan saat itu terjadi, pintu taubat ditutup. Dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Bayangkan pagi itu, manusia bangun seperti biasa. Ada yang pergi bekerja, ada yang bermain, ada yang sibuk dengan dunia. Lalu seseorang berteriak, matahari terbit dari barat. Orang-orang keluar rumah. Mereka menangis, mereka sujud, mereka ketakutan. Namun semuanya terlambat. Karena selama ini, mereka selalu menunda taubat. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah siap. Padahal kematian tidak pernah menunggu siap. Dan kemudian, dunia memasuki malam paling mengerikan. Api keluar dari Yaman. Manusia digiring. Langit mulai berubah. Gunung-gunung hancur. Laut meluap. Bumi berguncang tanpa henti. Dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, manusia berlari, anak meninggalkan ibu, suami meninggalkan istri, semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam surah Abasa ayat 34-36 Allah berfirman, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi pengikut. Semua yang dibanggakan di dunia lenyap semua